Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Salsabila Mauraazi dengan NIM 025, Hafsah Nafisah dengan NIM 027, lalu Herlin Dwicayani dengan NIM 016. Izinkan kami untuk memaparkan materi terkait advokasi kesehatan mengenai rokok elektrik. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Vape atau rokok elektrik semakin populer di kalangan remaja karena dianggap lebih modern, memiliki berbagai rasa dan aroma yang menarik, serta terkesan lebih aman dibandingkan merokok secara tradisional. Padahal, rokok elektrik menghasilkan aerosol yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti nikotin, logam berat, dan zat-zat yang bisa menyebabkan kanker. Zat-zat ini bisa merusak paru-paru, meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti memicu kecanduan terhadap nikotin. Penggunaan rokok elektrik bisa mengganggu pertumbuhan fisik, mental, dan emosi pada remaja, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan perkembangan otak, kecemasan, dan depresi. Selain itu, remaja yang menggunakan rokok elektrik cenderung lebih mudah beralih ke rokok konvensional, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya rokok elektrik sebagai cara mencegah dan penggunaannya di kalangan remaja. Next. Kemudian ada identifikasi isu advokasi. Penggunaan rokok elektrik atau vape oleh remaja usia 15 hingga 22 tahun semakin banyak. Resiko ini menyebabkan ketergantungan karena mengandung bahan cairan e-liquid di dalamnya. Meskipun sebagian besar remaja sudah tahu dengan baik bahaya rokok elektrik, penggunaannya masih sering terjadi sehari-hari karena dipengaruhi oleh lingkungan teman-teman, tempat-tempat yang sering dikunjungi, serta kebiasaan berpikir otomatis tanpa merasa perlu mempertimbangkan dampaknya. Isu ini perlu didukung karena rokok elektrik mengandung cairan nikotin dan bahan rasa seperti diasetil yang bisa merusak saluran pernafasan, menyebabkan kanker di mulut, gusi, atau tenggorokan, stroke, serta meningkatkan risiko terkena serangan jantung hingga 2 kali lipat. Selain itu, bahaya ini juga berdampak pada perokok pasif di sekitar karena asap sampingan dari cairan liquid terbukti mengandung nikotin 2 kali lebih banyak dan aerosolnya bisa merusak fungsi silia di saluran pernafasan. Next. Kemudian ada tujuan advokasi. Tujuan umumnya untuk memahami dengan baik berbagai hal yang mempengaruhi cara remaja menggunakan rokok elektrik serta mengetahui dampak negatifnya terhadap kesehatan paru-paru. Landasan ilmiah ini bertujuan sebagai pedoman utama dalam membuat intervensi pencegahan dan promosi kesehatan dengan yang lebih baik, agar bisa mengurangi dan menekan penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja. Tujuan khususnya menganalisis faktor-faktor yang ada di dalam diri remaja yang mendorong mereka untuk merokok elektrik, seperti pengetahuan yang masih kurang, tingkat kepercayaan diri, dan jenis kelamin mereka. Selain itu, juga melibatkan faktor-faktor dari luar, seperti pengaruh dukungan yang diberikan oleh orang tua, lingkungan teman sebaya, serta mudahnya akses dan ketersediaan produk rokok elektrik. Tujuan khusus lainnya mendeteksi secara spesifik gejala gangguan pernafasan seperti resiko penyakit paru yang muncul akibat paparan zat bahaya dari rokok elektrik, seperti asma, mengi, batuk yang berkepanjangan, kesulitan bernafas, nyeri dada, hingga kondisi cedera paru akut yang disebut EVALI, e-cigarette or vaping associated lung injury. Next. Baik, selanjutnya ada sasaran dan stakeholder advokasi. Di sini sebagai sasarannya yaitu mahasiswa sebagai peserta edukasi, stakeholdernya yaitu pelaksana yaitu mahasiswa kesehatan masyarakat. Lalu ada strategi advokasi. Di sini kita memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai bahaya rokok elektrik melalui penyuluhan dan diskusi interaktif, lalu menyampaikan informasi berbasis bukti mengenai dampak kesehatan dan risiko penggunaan rokok elektrik, dan mengajak mahasiswa untuk berperan sebagai agen perubahan dalam menyebarkan informasi tentang bahaya rokok elektrik kepada lingkungan sekitarnya. Lalu rancangan kegiatannya itu ada sebelum, saat, dan sesudah. Nah, saat
kegiatan sebelum itu rencana pelaksananya yaitu menyusun materi edukasi, menyiapkan media presentasi yaitu sebuah PPT, dan menentukan peserta kegiatan. Output yang diharapkan yaitu materi dan media di edukasi siap digunakan. Lalu kegiatan pada saatnya itu rencana pelaksananya melaksanakan edukasi kepada mahasiswa melalui presentasi, diskusi, dan sesi tanya jawab mengenai bahaya rokok elektrik. Output yang diharapkan yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang bahaya rokok elektrik. Dan pada saat kegiatan sesudahnya itu, rencana pelaksanaannya melakukan evaluasi singkat melalui tanya jawab serta mendokumentasikan kegiatan. Output yang diharapkan saat sesudah ini yaitu diperoleh gambaran peningkatan pemahaman peserta yang tersusun dalam dokumentasi kegiatan. Baik, selanjutnya monitoring dan evaluasi. Pada monitoring itu, kami memantau pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang diterapkan. Lalu mendata jumlah peserta yang mengikuti kegiatan advokasi, lalu mengamati keterlibatan peserta selama menyampaikan materi dan diskusi, lalu mengumpulkan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Pada evaluasi, kami mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan melalui sesi tanya jawab, lalu menggali pendapat dan masukan peserta mengenai pelaksanaan kegiatan advokasi. Selanjutnya, menilai keberhasilan kegiatan berdasarkan partisipasi dan respon peserta, dan menyusun saran perbaikan sebagai bahan pengembangan kegiatan advokasi di masa mendatang. Next. Lalu pada pelaksanaan advokasi, yakni pelaksanaan advokasi dilaksanakan pada hari Kamis 2 Juli 2026, mulai pukul 14.50 hingga selesai. Bertepatan di area Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan, lalu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyampaian materi secara langsung kepada peserta mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik serta pentingnya menerapkan perilaku hidup sehat. Berdasarkan hasil yang dilaksanakan, kegiatan advokasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Terus peserta mengikuti kegiatan secara aktif selama proses penyampaian materi, lalu terlihat dari adanya interaksi dan antusiasme ketika sesi berlangsung, serta itu materi yang disampaikan juga dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Next. Respon peserta, yakni peserta mengikuti kegiatan dengan baik hingga selesai, lalu peserta memperhatikan materi yang disampaikan selama penyuluhan. Peserta memperoleh pengetahuan baru mengenai bahaya rokok elektrik dan peserta memberikan respon positif terhadap kegiatan advokasi. Next. Adapun hasil advokasi menunjukkan bahwa kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Informasi mengenai bahaya rokok elektrik dapat disampaikan kepada seluruh peserta. Selain itu, peserta memahami pentingnya menjaga diri dari penggunaan rokok elektrik sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan. Di akhir kegiatan, peserta juga menanyakan kesediaan untuk menerapkan perilaku hidup sehat, serta memperluaskan informasi yang telah diperoleh kepada teman-teman sebayanya. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih. Demikian paparan mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan advokasi yang telah kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.